PDIP ngamuk memberikan ultimatum kepada media sosial yang memberitakan bahwa keponakan Megawati terlibat judi online. Ya, tidak tanggung-tanggung PDIP akan melaporkan akun-akun yang menjelekkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan mengaku akan melaporkan akun media sosial yang dinilai memojokkan Megawati Soekarno Putri terkait kasus judi online yang menyeret nama Alwin Djabarti Kemas yang disebut-sebut sebagai keponakan Megawati. Partai berlambang banteng ini juga membantah jika Alwin yang saat ini menjadi tersangka judol merupakan keponakan Megawati. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Roni Talapesi. Roni menilai ada upaya mendiskreditkan PDIP saat masa tenang menjelang pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024. Dia menuturkan pihaknya akan melaporkan akun media sosial yang mengaitkan Alwin dengan PDIP. Pasalnya, medsos tersebut dianggap tendensius menyebarkan rumor yang memojokkan Megawati. Lebih lanjut, dirinya menegaskan rumor yang beredar tak ada hubungannya sama sekali dengan PDIP dan Megawati. Dirinya menyebut unggahan yang mengaitkan Alwin dengan Megawati tak bertanggung jawab. Ia kemudian mengingatkan agar tak ada yang bersembunyi di balik akun anonim tersebut. Dikabarkan Alwin Djabarti Kemas adalah anak dari adik Taufik Kemas Santayana Kemas. Namun sejumlah elit PDIP membantah adanya hubungan kekerabatan antara Alwin Djabarti Kemas dengan Megawati. Ternyata keponakan Megawati Soekarno Putri ditangkap dikarenakan terkait judi online. Keponakan Megawati ditangkap. Ini peran 24 tersangka mafia judol Komdigi. Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 24 orang tersangka terkait kasus mafia buka akses judi online, judol, yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Polisi mengungkap peran masing-masing tersangka. Total penyidik telah menangkap 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Senin 25 November. Adapun peran dari tiap tersangka adalah 4 orang sebagai bandar atau pengelola website judi, masing-masing berinisial A, BN, I, dan J, DPO. Selain itu, 7 orang lainnya berperan sebagai agen pencari website judi berinisial B, BS, HF, BK, JH, DPO, F, DPO, dan C, DPO. Polisi mengungkap ada juga yang berperan sebagai pengepul list website judol sekaligus penampung duit setoran dari agen. Mereka berinisial A alias M, MN, dan juga DM. Ada juga tersangka AK dan AJ yang bertugas memverifikasi website judi online. Ya, itulah berita mengenai keponakan Megawati Soekarno Putri yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, skandal judol yang online yang viral dan ternyata melibatkan Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri, dan ini adalah merupakan, ya boleh dikata adalah karma dari Hasto yang begitu menfitnah Pak Joko Widodo. Skandal. Setelah Hasto katanya mau buka-bukaan, kemudian memfitnah kepolisian, katanya melindungi bandar-bandar judol. Polisi justru menangkap keponakan Megawati di kasus judi online Komdigi. Netizen Indonesia kembali dikejutkan dengan ditangkapnya hampir 16 orang mantan anak buah Budi Ari yang kedapatan melindungi menjadi pembina situs-situs judi online. Bayangkan, dari 5.000 situs yang diminta untuk dihapus, disisakan 1.000 situs judi online. Dan dari 1.000 itu, mereka bukannya menghapus malah melindungi, membina, membuat jadi aman terkendali, sehingga orang masih tetap bisa main judi online. Dan dari 1.000 situs itu, menurut pengakuan para tersangka, mereka dapat 8,5 juta per hari. Bayangkan 1.000 itu, mereka dapat 8,5 juta rupiah per hari. Mungkin ini kalau satu situs kali 1.000 sudah 8,5 miliar per hari. Silahkan dihitung pendapatan mereka, dan tidak mungkin kalau mereka mulus alus, tidak lapor kepada atasan, tidak setor kepada atasan, tidak setor kepada gerombolan itu. Mustahil kan? 1.000 situs judi online itu gratisan. Pasti dibina karena ada apa-apanya, dibina karena ada kemampuannya, dibina karena ada hasilnya.
Ya, beberapa orang sudah tertangkap. Salah satunya ada yang dikenal sangat dekat dengan jadi tangan kanannya Budi Ari sang Menko Info yang sekarang jadi Menteri Koperasi itu. Ngumpet dia di sana. Tapi netizen plus 62 tidak pernah putus asa membongkar ini semua. Ternyata banyak orang di rejim Jokowi yang masih bercokol menghisap darah rakyat lewat judi online. Mereka sibuk memfitnah orang lain. Padahal di kandangnya sendiri, Budi Ari dan teman-teman adalah pelindung judi online. Polisi membenarkan penangkapan Alwin Jabarti Kiamas sebagai salah satu tersangka dari 24 oknum kasus judi online di Kementerian Komdigi. Alwin Jabarti sendiri merupakan keponakan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Terkait kasus tersebut, PDIP memberikan respon singkat. Dikutip dari tribunnews.com, respon singkat itu disampaikan juru bicara PDIP Cyril Raul Hakim atau Ciko Hakim. Ia mengaku tidak mengenal sosok Alwin Jabarti. Saat dikonfirmasi apakah benar Alwin Jabarti merupakan keponakan dari Megawati Soekarnoputri, Ciko Hakim kembali memberikan jawaban yang sama. Diketahui sebelumnya di Reskrimum Kombes Pol Wirasatya Triputra membenarkan penangkapan Alwin Jabarti Kiamas. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Balai Pertemuan Metro Jaya Jakarta Selatan pada Senin 25 November. Namun Wira tak memberikan keterangan lebih lanjut terkait penangkapan keponakan Megawati itu. Perlu diketahui, Alwin Jabarti merupakan keponakan dari almarhum Taufik Kiamas yang merupakan suami Megawati Soekarnoputri. Ia ditangkap dalam penggeledahan di Bekasi, Kota Jawa Barat. Alwin Jabarti Kiamas berperan memfilter atau memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Kesombongan selalu mendahului dari kejatuhan seseorang. Campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita. PDIP Suara satu orang dan Megawati serta Hasto dan elit-elitnya tidak belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin. Karena kesombongan seorang Megawati yang memiliki masalah narsistik personality disorder yang mencemooh, memfitnah, menghina Presiden Jokowi, akhirnya di Pilpres kemarin 2024 kalah telak, hanya mendapatkan suara 17%. Tetapi rupanya PDIP nggak belajar. Terutama Hasto yang mohon maaf agak blow on. Saya tidak tahu kenapa Hasto terus menarasikan, menyatakan sikap yang begitu sombongnya, arogannya, padahal kemarin keok di Pilpres 2024 dengan segala drama Koreanya, nangis, ya merasa dijolimi, padahal yang jolimi mereka gitu terhadap Bapak Jokowi. Nah, kami ini masyarakat Indonesia ini muak dengan PDIP, Banteng, dan Megawati serta terutama Hasto. Hasto lupa bahwa PDIP ini banyak masalah terhadap kasus-kasus hukum. Ya, hari ini kita dengar ponakan-ponakan Megawati tersandung judi online. Hasto sendiri bermasalah dengan menyembunyikan Masikun, Harun Masikun. Kita juga lihat bahwa Puan Maharani juga akan punya masalah dengan suaminya Hapsoro. Dan banyak lagi kasus-kasus akan terus bertumbangan. Apa yang terjadi? Nah, inilah bukti bahwa masyarakat akhirnya tahu. Jadi pilkada ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengambil sikap no Banteng, no PDIP, no Megawati. Kita lihat figur di kota kita pilih mereka, ya,
yang terutama bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, presiden dan wakil presiden. Kesombongan mendahului kejatuhan. Ingat itu, Hasto Kristanto. Banteng lagi. Emang penjahat sebenarnya di Indonesia itu banteng. Contohnya, keponakan Megachan nih, kemarin kena kasus mafia judi online. Kasusnya Harun Masiku sama Hasto apa kabar? Megachan pernah ngusulin buat bubarin KPK. Banteng pernah majuin 2 caleg bekas napi korupsi. Gedung DPR sekarang aja diisi paling banyak sama Banteng. Kurang lengkap apa lagi tuh Banteng menguasai negara? Di sini gue cuma mau ngasih pandangan doang. Contoh paling gampang, kemarin Pak Jokowi berkuasa sampai 2 periode, tapi di bawah naungan PDIP. Buat berantas judi online sama korupsi aja susahnya setengah jidat. Nah pas presiden ganti Pak Prabowo, belum juga sebulan ngejabat udah banyak koruptor yang ditangkap. Mafia judi online di kementerian sama parpol diobrak-abrik. Bukannya Pak Jokowi nggak bisa kerja, enggak, tapi karena dia masih dikekang sama Banteng. Sumber masalahnya ya di Banteng. Makanya sekarang di pilkada orang tuh udah mulai pada sadar melihat calon pemimpin itu bukan dari kampanye sama program kerjanya lagi, tapi lihat dari siapa yang ada di belakangnya. Karena percuma program kerja bagus, kampanye mewah, tapi at the end orang ini cuma bakal nurut sama Megachan. Buat apa? Mau kota sama daerah lo cuma bisa manggut-manggut aja apa kata Ibu Suri? Enggak kan? Sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Juru bicara PDIP Ciko Hakim mengaku tidak mengenal Alwin Jabarti Kimas, tersangka situs judi online atau judol Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang turut ditangkap Polda Metro Jaya. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan apakah Alwin merupakan keponakan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Adapun kabar mengenai Alwin merupakan keponakan Megawati pertama kali diembuskan pemilik akun X @partai_sosmed. Pemilik akun tersebut juga menyebut bahwa Alwin kerap memperkenalkan diri sebagai keponakan Ketua Umum PDIP. Untuk diketahui, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra membenarkan tersangka inisial AJ merupakan Alwin Jabarti Kimas. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengungkapkan peran dari tersangka AJ. Menurutnya, 2 orang berperan memfilter, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir berinisial AK dan AJ. Kementerian Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online atau judol. Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat 1 November 2024. Mereka juga menggeledah 2 money changer atau tempat penukaran uang. Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan A tersebut melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap 2 minggu sekali. Sebelumnya, sosok AJ yang ditangkap dalam penggeledahan di kantor satelit Ruko Grand Galaxy City, Bekasi Kota, Jawa Barat ternyata adalah Alwin Jabarti Kimas. Alwin Jabarti Kimas ditangkap terkait kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi ribuan situs judi online. Alwin merupakan pengusaha, salah satunya menjabat sebagai CEO PT Jelas Tanda Tangan Bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.